Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas pendidikan biologi C 2024 akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Dina Artikasari dengan NIM akhir 069, Cantika Nurfitriani dengan NIM akhir 074, dan saya, Ira Ramadita dengan NIM akhir 078. Baik, perkenalkan nama saya Dina Artikasari dengan NIM 2403020469. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel, apa itu sel tumbuhan, dan apa itu sel eukariotik. Nah, di sini sel adalah unit dasar atau terkecil yang menyusun semua makhluk hidup, baik sendiri sebagai organisme tunggal seperti bakteri maupun sebagai bagian dari organisme multiseluler seperti tumbuhan dan hewan. Sel bersifat kompleks, melakukan fungsi penting untuk kehidupan, dan umumnya memiliki membran sel, sitoplasma, serta informasi genetik di dalamnya. Nah, sel tumbuhan adalah unit dasar penyusun tubuh tumbuhan yang memiliki struktur khas seperti dinding sel dan kloroplas, serta organel lain, yaitu seperti vakula besar dan membran sel. Nah, sel eukariotik adalah jenis sel kompleks yang memiliki inti sel atau nukleus yang terbungkus membran dan memiliki berbagai organel bermembran seperti mitokondria dan badal Golgi. Sel eukariotik sel kompleks yang memiliki nukleus bermembran tempat DNA disimpan, serta memiliki berbagai organel bermembran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma untuk melakukan fungsi spesifik. Ciri-ciri dari sel eukariotik yaitu yang pertama, nukleus atau inti sel. Memiliki nukleus yang terbungkus oleh membran nukleus yang berfungsi melindungi dan menyimpan DNA. Yang kedua, organel yang bermembran, seperti mengandung organel spesifik yang terbungkus membran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Yang ketiga yaitu ukurannya lebih besar, umumnya lebih besar daripada sel prokariotik, dengan diameter sekitar 10-100 mikron. Yang keempat yaitu sitoskeleton, yang dilengkapi dengan struktur sitoskeleton yang memberikan bentuk, dukungan, dan membantu pergerakan. Yang kelima yaitu DNA linear. DNA yang terbentuk kromosom linear yang tersusun bersama protein histon. Selanjutnya yaitu pembelahan sel. Melakukan pembelahan sel melalui proses mitosis untuk pertumbuhan dan meiosis untuk pembentukan sel kelamin. Selanjutnya yaitu keberagaman organisme. Dapat ditemukan pada organisme uniseluler seperti protista dan jamur maupun multiseluler seperti tumbuhan dan hewan. Nah, fungsi dari sel eukariotik sendiri yaitu yang pertama nukleus yang melindungi DNA dan mengatur ekspresi gen. Selanjutnya yaitu mitokondria yang menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Selanjutnya retikulum endoplasma mensintesis protein RE kasar dan lipid RE halus. Yang selanjutnya badan Golgi memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein dan lipid untuk sekresi atau tujuan lain. Selanjutnya lisosom yang mencerna dan memecah limbah dan sisa-sisa sel menggunakan enzim hidrolitik. Terakhir yaitu kloroplas pada tumbuhan dan alga yang melakukan fotosintesis untuk mengubah cahaya menjadi energi kimia. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum memasuki dari perbedaan kedua sel tersebut, saya akan menjelaskan definisi, ciri-ciri, dan fungsi dari kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan yaitu sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Ciri-ciri dari sel tumbuhan yaitu yang pertama dinding sel yang terbuat dari selulosa memberikan kekakuan, bentuk tetap, dan dukungan struktural pada sel tumbuhan. Yang kedua yaitu plastisida organel khusus, tumbuhan yang berisi pigmen seperti klorofil pada kloroplas
yang penting untuk fotosintesis dan memberi warna pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu vakuola besar. Sel tumbuhan umumnya memiliki satu vakuola besar yang mendominasi sebagai besar ruang sel yang berfungsi sebagai penyimpanan cairan air dan nutrisi. Yang keempat yaitu bentuknya tetap. Keberadaan dinding sel membuat sel tumbuhan memiliki bentuk yang tidak berubah-ubah. Yang kelima, tidak adanya sentrosom dan sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol yang jelas, tidak seperti sel hewan. Fungsi dari sel tumbuhan tersendiri yaitu yang pertama fotosintesis, yang melalui kloroplas dan plastisida. Sel tumbuhan menangkap energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau makanan. Yang kedua yaitu dukungan struktural. Dinding sel memberikan kekuatan dan melakukan sehingga membantu menjaga bentuk sel dan seluruh tumbuhan. Yang ketiga yaitu penyimpanan vakuola besar. Menyimpan air hasil sintesis seperti glikogen dan fenol serta zat-zat lainnya yang dibutuhkan sel. Yang keempat, regulasi tekanan. Air vakuola berperan penting dalam menjaga tekanan turgor sel yang membantu tumbuhan tetap tegak. Yang kelima, transportasi zat. Membran sel yang bersifat semi-permeabel mengatur masuk dan keluarnya zat-zat penting seperti oksigen, air, dan nutrisi. Yang keenam yaitu metabolisme. Energi mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler yang penting untuk kelangsungan fungsi sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel hewan. Sel hewan adalah unit struktural yang fungsional dasar dari semua organisme hewan, berupa sel eukariotik yang memiliki inti sel dan membran sel, namun tidak memiliki dinding sel dan kloroplas seperti sel tumbuhan. Ciri-ciri sel tumbuhan yaitu yang pertama, tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Sel hewan hanya memiliki membran sel fleksibel, tidak seperti sel tumbuhan yang memiliki dinding sel yang kaku. Yang kedua, bentuknya tidak tetap. Ketiadaan dinding sel memberikan fleksibilitas pada sel hewan untuk bergerak dan mengubah bentuk. Yang ketiga, sentriol. Terdapat sepasang sentriol dalam organel sentrosom yang berperan dalam pembelahan sel. Yang keempat, memiliki lisosom. Sel hewan mengandung banyak lisosom yang berfungsi mencerna zat sisa dan melindungi sel dari zat berbahaya. Yang kelima, ukuran dan bentuk bervariasi. Sel hewan memiliki ukuran yang sangat kecil, sedangkan bentuknya beragam dan dapat berubah. Yang keenam, inti sel atau nukleus yang jelas. Sel hewan adalah sel eukariotik yang berarti memiliki inti sel yang terbungkus membran, tempat materi genetik DNA disimpan. Yang ketujuh, matriks ekstraseluler, yang terdapat matriks ekstraseluler di sekitar sel hewan yang berfungsi memberikan dukungan struktural. Fungsi dari sel hewan sendiri yaitu adanya unit dasar kehidupan. Sel hewan merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh hewan. Yaitu yang kedua yaitu mengatur metabolisme. Sel hewan berperan sebagai pusat aktivitas metabolisme, mengubah nutrisi menjadi energi dan komponen sel lainnya. Yang ketiga, pembelahan sel. Sel hewan memiliki kemampuan untuk menduplikasi dan membelah diri secara mandiri untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang keempat, gerak. Beberapa sel hewan memiliki alat gerak seperti silia dan flagella untuk membantu pergerakan. Yang kelima, menyimpan informasi genetik. Inti sel atau nukleus menyimpan informasi genetik DNA dan mengontrol pertumbuhan serta aktivitas sel. Yang keenam, mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan kemampuan membelah diri, sel hewan berkontribusi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh hewan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan yang memiliki dinding sel yang kaku,
kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola besar yang tunggal. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki organel seperti lisosom dan sentriol, serta bentuk sel yang lebih fleksibel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan membran sel atau membran plasma. Membran sel sendiri atau membran plasma merupakan membran semi-permeabel tipis yang mengelilingi sitoplasma untuk melindungi bagian dalam sel. Membran ini bersifat selektif permeabel, artinya ia hanya mengizinkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan sel untuk masuk dan keluar. Membran ini bersifat selektif permeabel, artinya ia hanya memiliki zat-zat tertentu yang dibutuhkan untuk sel masuk dan keluar. Nah, struktur membran sel sendiri yaitu yang pertama ada fosfolipid bilayer. Membran plasma tersusun atas lipid dan protein. Lipid penyusun membran plasma terutama berupa fosfolipid. Fosfolipid merupakan molekul-molekul amfifilik, artinya setiap molekul fosfolipid terdiri atas kepala dan ekor. Letaknya di tengah membran dan terdiri atas dua lapis sehingga sering disebut sebagai fosfolipid bilayer. Fosfolipid berlapis ganda. Bagian kepala bersifat hidrofilik, tertarik pada molekul air, sedangkan ekor bersifat hidrofobik, tidak tertarik dengan molekul air. Yang kedua yaitu protein, yang tersebar di antara lapisan fosfolipid dan menjalankan berbagai fungsi, termasuk transportasi zat dan penerimaan sinyal. Yang ketiga yaitu karbohidrat dan kolesterol. Terkadang juga terdapat dalam membran sel, yang berperan dalam fungsi-fungsi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari membran sel. Fungsi utamanya membran sel meliputi yang pertama, penghalang dan pelindung. Membran sel melindungi sel dari lingkungan eksternal dan menjaga agar isi sel tetap aman di dalamnya. Yang kedua, mengatur pertukaran zat, permeabilitas selektif. Membran sel adalah gerbang yang mengontrol zat apa saja yang bisa masuk dan keluar sel, seperti nutrisi penting dan produk limbah. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan atau homeostatis dengan mengatur komposisi internal sel. Membran sel membantu menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal yang stabil dan berbeda di lingkungan luar. Yang keempat, komunikasi antar sel. Membran sel memiliki reseptor yang memungkinkan sel-sel untuk bertukar informasi dan bekerja sama. Yang kelima, pergerakan dan adhesi sel. Membran sel berperan dalam memungkinkan sel bergerak dan saling menempel satu sama lain. Yang keenam, pembelahan sel. Membran sel juga berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu mitokondria dan kloroplas dan perbedaan dari kedua organel tersebut. Nah, di sini mitokondria yaitu organel dalam sel eukariotik yang bertindak sebagai pembangkit tenaga sel, bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar energi kimia dalam bentuk adenosin trisfosfat atau ATP yang melalui proses respirasi seluler. Organel ini memiliki dua membran, yaitu genom sendiri, DNA mitokondria, dan ditemukan di hampir setiap sel tubuh, termasuk sel otot, jantung, hati, dan otak, yang memerlukan banyak energi. Fungsi utama dari mitokondria yaitu yang pertama, produksi energi. Mitokondria memproses oksigen dan zat dari makanan untuk menghasilkan ATP, energi yang dibutuhkan sel untuk semua fungsinya. Yang kedua yaitu peran dalam metabolisme. Organel ini sangat penting untuk metabolisme manusia dan terlibat dalam berbagai reaksi biokimia seluler. Ciri khas dari mitokondria yaitu membrannya ganda. Mitokondria memiliki dua membran, membran luar yang halus dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk kristal untuk meningkatkan luas permukaan produksi energi. Selanjutnya yaitu DNA-nya sendiri. Mitokondria memiliki DNA sendiri. DNA mitokondria yang terpisah dari DNA nukleus sel dan umumnya hanya diwariskan dari ibu. Selanjutnya yaitu replikasi mandiri. Mitokondria dapat membalas secara independen dari selnya sendiri.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kloroplas. Nah, kloroplas adalah organel yang ditemukan pada sel tumbuhan dan alga yang berfungsi utama untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat dan menghasilkan oksigen. Organel ini termasuk jenis plastisida yang memiliki dua membran dan mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil yang menangkap energi cahaya. Struktur dari kloroplas yaitu membran ganda dibungkus oleh dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Kedua yaitu ruang antar membran, ruang di antara kedua membran tersebut. Yang selanjutnya yaitu stroma, cairan kaya protein di dalam membran dalam yang berisi DNA, ribosom, dan enzim. Selanjutnya tilakoid dan granum, tumpukan bermembran tilakoid yang saling berhubungan membentuk struktur seperti tumpukan koin yang disebut granum tempat reaksi terang fotosintesis terjadi. Fungsi dari kloroplas sendiri yaitu pertama, fotosintesis. Fungsi paling utama adalah mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis, menghasilkan gula dan oksigen. Yang kedua yaitu penangkapan energi. Klorofil di dalam kloroplas menangkap energi cahaya matahari untuk digunakan dalam fotosintesis. Yang ketiga yaitu pengaturan respon lingkungan. Kloroplas juga penting dalam proses tumbuhan terhadap kondisi lingkungan seperti instansi cahaya atau ancaman penyakit. Nah, perbedaan antara mitokondria dan kloroplas yaitu selanjutnya yaitu perbedaan mitokondria dan kloroplas. Di sini bisa dilihat perbedaannya yang pertama pada fungsinya. Di mitokondria melakukan respirasi sel untuk menghasilkan ATP. Pada kloroplas melakukan fotosintesis untuk mengubah energi cahaya menjadi gula. Yang kedua yaitu pada lokasi. Mitokondria ditemukan pada semua sel eukariotik, tumbuhan, dan hewan. Pada kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan alga. Yang ketiga yaitu pada prosesnya. Di mitokondria mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Pada kloroplas menghasilkan oksigen dari karbon dioksida di air dan air serta melepaskan oksigen. Yang keempat yaitu pada warnanya. Mitokondria tidak berwarna. Pada kloroplas berwarna hijau karena mengandung klorofil. Yang kelima yaitu struktur. Pada mitokondria memiliki membran dalam yang melipat menjadi kristal. Pada kloroplas memiliki membran dalam yang membentuk kantong pipi disebut tilakoid. Yang keenam yaitu pigmen. Di mitokondria tidak memiliki pigmen, melainkan di kloroplas memiliki pigmen klorofil dan karotenoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran sel tumbuhan. Ukuran sel sangat bervariasi, dengan sel terkecil adalah sel prokaryotik sekitar 0,1 sampai 5 mikrometer, dan sel eukariotik yang lebih besar berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Kebanyakan sel hewan dan tumbuhan umumnya berukuran sekitar 0,01 sampai 0,10 mikrometer atau 10 sampai 100 mikrometer. Di sini bisa dilihat terdapat contoh sel tumbuhan yaitu tumbuhan rami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mikroskopik dan submikroskopik. Nah, mikroskopik sendiri yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan memerlukan bantuan alat pembesar seperti mikroskop untuk pengamatan sementara. Nah, submikroskopik yaitu pengamatannya tingkat yang lebih kecil, yaitu pada skala molekuler atau atom, yang tidak dapat dilihat bahkan dengan mikroskop biasa dan membutuhkan alat atau konsep teoritis untuk dipahami seperti dalam teori atom. Nah, penggunaan mikroskopik yaitu digunakan dalam pengujian untuk mengidentifikasi komponen spesifik dalam suatu sampel yang tidak terlihat secara langsung seperti fragmen pengenal pada tanaman. Contohnya mengamati struktur sel bakteri atau jaringan pada tingkat seluler yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan pada submikroskopik. Penggunaannya sangat penting dalam kimia untuk memahami sifat-sifat materi, di mana komponen dan prinsipnya didasarkan pada teori atom, misalnya yaitu pada contoh pergerakan elektron dalam atom
atau interaksi molekuler di antara molekul-molekul yang menyusun suatu zat yang tidak dapat diamati secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur sel pada mikroskopik dan submikroskopik. Nah, pada mikroskopik, strukturnya yaitu terdapat di sini ada sel tumbuhan. Yang pertama ada sel wall atau dinding sel, yang kedua nuklear, yang ketiga nukleoklima, yang keempat nukleus, kelima plasma keenam sitoplasma, dan ketujuh vakuola membran, ke-8 yaitu kloroplas, ke-9 yaitu vakuola. Pada submikroskopik, di sini bisa dilihat yang pertama ada nuklear membran, yang kedua nukleus, yang ketiga kromosom, yang keempat sel wall atau dinding sel, yang kelima plasma, yang keenam vakuola membran, yang ketujuh vakuola, yang kedelapan kloroplas, yang ke-9 mitokondria, yang ke-10 mikrotubul, yang ke-11 endoplasmic reticulum, yang ke-12 ribosom, yang ke-13 dan 14 yaitu mikrobadi, dan yang ke-15 adalah badan Golgi atau Golgi body. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel wall, protoplas, dan ergastic substance. Nah, sel wall atau dinding sel yaitu lapisan luar sel yang kaku dan tidak hidup yang memberikan perlindungan dan bentuk pada sel, yang berfungsi memberikan dukungan struktural, perlindungan, dan melindunginya dari kerusakan mekanis atau lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu protoplas atau protoplasma. Nah, protoplasma adalah sebagian sel yang hidup dan merupakan dasar fisik kehidupan yang terdiri dari sitoplasma, bagian di luar inti sel, dan nukleus, bagian dalam inti sel, pada sel eukariotik, serta semua materi hidup di dalam membran plasma pada sel prokaryotik. Komponen pada protoplasma yaitu yang pertama sitoplasma, bagian protoplasma yang terletak di luar inti sel yang berisi organel-organel sel dan sitosol. Yang kedua, nukleoplasma, bagian protoplasma yang terdapat di dalam inti sel. Selanjutnya yaitu ergastic substance atau zat ergastik. Zat ergastik yaitu produk metabolisme sel yang tidak hidup, baik organik maupun anorganik. Fungsinya yang pertama, penyimpanan cadangan makanan, dapat berupa pati, minyak, atau protein. Yang kedua, pertahanan. Contohnya adalah kristal oksalat yang bisa beracun bagi herbivora atau senyawa seperti tanin. Yang ketiga, pemelihara struktur sel yang membantu menjaga integritas struktur sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan dari dinding sel. Nah, di sini ada 3, yaitu lapisan antar sel merupakan lapisan tipis yang dimiliki bersama antara dinding sel dan membran sel. Yang kedua yaitu dinding primer dengan selulosa, hemiselulosa, dan bahan pektin yang disekresikan protoplasma meningkatkan di sisi dalam lapisan antar sel. Yang ketiga yaitu dinding sekunder. Setelah dinding sel berhenti tumbuh, terjadi akumulasi beberapa bahan yang muncul di bagian dalam dinding primer secara bertahap, membuat dinding sel bertambah besar dan terbentuk pada tingkat konsentris yang tebal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pit atau lubang. Dinding sekunder tidak bertambah tebal secara merata, menyisakan sebagian dan belum bertambah tebal di banyak tempat selama proses penebalan yang disebut lubang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pit atau lubang dan plasmodesmata. Di sini pit dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simple pit.
Simple pit atau lubang sederhana atau noktah sederhana adalah jenis lubang pada dinding sel tumbuhan yang terdiri dari saluran sempit tanpa penebalan di dinding sekunder yang menghadap sel tetangganya, atau jamban cemplung sederhana yang merupakan lubang di tanah tanpa segel air. Yang kedua, bordered pit. Bordered pit atau lubang berbatas adalah struktur khusus pada dinding sel tumbuhan, khususnya di jaringan silang atau pembuluh kayu, yang fungsi memfasilitasi pergerakan air dan nutrisi antar sel melalui pembentukan lapisan dinding sekunder yang memanjang dan melengkung di atas area tipis yang disebut pori atau lubang. Yang ketiga, yaitu half-bordered pit. Half-bordered pit atau pit setengah batas adalah pasangan pit atau lubang pada dinding sel tumbuhan yang terdiri dari satu pit berbatas dan satu pit sederhana yang komplementer yang memungkinkan pergerakan material antara sel-sel tumbuhan. Di sini terdapat gambar contoh-contoh dari pit atau lubang, yaitu simple pit, bordered pit, dan half-bordered pit. Yang selanjutnya yaitu plasmodesmata. Nah, plasmodesmata adalah saluran antar sel yang ada pada tumbuhan dan beberapa alga, berfungsi sebagai jembatan komunikasi sitoplasma yang memungkinkan pergerakan molekul seperti gula, ion, protein, dan RNA antar sel tetangga di sepanjang dinding selnya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat contoh pit atau lubang. Bisa dilihat terdapat contoh bordered pit. Di situ ada batang pinus dan radix et rhizomare. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cantika. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar plasmodesmata. Plasmodesmata adalah benang-benang protoplasma yang sangat tipis yang melintasi dinding sel primer dan melewati lubang-lubang kecil di dalamnya. Plasmodesmata ini berfungsi untuk menghubungkan sel-sel yang berdekatan dan memfasilitasi komunikasi serta transportasi zat antar sel. Dan di dalam plasmodesmata ini terdapat benang-benang protoplasma pada dinding sel yang bersilangan dan membentuk lubang kecil pada dinding primer yang di dalamnya terdapat retikulum endoplasma, ribosom, dan juga protein. Nah, yang selanjutnya ini adalah struktur dinding sel tumbuhan. Nah, apa saja sih struktur dinding sel pada tumbuhan? Yang pertama adalah lamela tengah, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai perekat antar sel tumbuhan yang berdekatan. Yang kedua ada dinding sel primer, yaitu lapisan dinding sel yang terbentuk pertama kali saat sel membelah dan tumbuh. Dinding sel primer ini sifatnya lebih tipis dan kurang kaku dibandingkan dengan dinding sel sekunder. Nah, yang ketiga itu ada dinding sel sekunder, yaitu lapisan dinding sel yang lebih kaku dan tebal serta terbentuk di dalam dinding sel primer. Pada beberapa sel tumbuhan, dinding sel sekunder ini telah berhenti untuk tumbuh. Yang selanjutnya adalah membran plasma, yaitu batas terluar sel yang mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel. Membran plasma ini bersifat selektif permeabel. Nah, selanjutnya komponen-komponen penyusun pada dinding sel, yaitu ada pektin yang merupakan polisakarida yang kaya akan asam D-galakturonat yang merupakan komponen utama lamela tengah dan berperan sebagai agen perekat antar sel. Nah, yang selanjutnya ini ada mikrofibril selulosa, yaitu serat selulosa yang memberikan kekuatan tarik pada dinding sel. Nah, yang selanjutnya ada hemiselulosa, yang merupakan polisakarida yang mengikat mikrofibril selulosa dan pektin, serta membentuk matriks dinding sel. Yang terakhir ada protein larut, yaitu berbagai protein yang ditemukan dalam matriks dinding sel dan terlibat dalam berbagai fungsi seluler.
Nah, baik, yang selanjutnya ini adalah gambar dari struktur dinding sel juga. Pada gambar tersebut menampilkan diagram struktur dinding sel yang merupakan sebuah fitur penting dalam sel tumbuhan dan beberapa organisme lain. Pada diagram atau gambar ini menunjukkan komponen-komponen utama dan lapisan-lapisan dinding sel. Yang pertama ada dinding primer, yaitu lapisan terluar yang terbentuk saat sel tumbuh. Yang kedua ada dinding sekunder, lapisan yang lebih tebal dan kuat yang terbentuk di dalam dinding primer setelah pertumbuhan sel berhenti, yang terdiri dari lapisan-lapisan tersebut pada gambar yang sudah tertera dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada S1, S2, dan juga S3-nya. Yang selanjutnya adalah mela tengah, yaitu lapisan perekat yang terletak di antara sel-sel tetangga, terutama terdiri dari pektin. Yang selanjutnya ada komponen kimia. Pada dinding sel ini tersusun dari beberapa komponen utama seperti selulosa, hemiselulosa, pektin yaitu bagian dari lamela tengah, lignin yang memberikan kekuatan dan kekakuan atau pada dinding sel itu bisa kaku, terutama pada dinding sel sekunder. Dan yang terakhir ada protein. Nah, selanjutnya ada roset, yaitu struktur kompleks yang terlibat di dalam sintesis selulosa. Dan yang terakhir ada membran plasma atau plasma membran, yaitu batas terluar sitoplasma sel yang terletak di bagian paling dalam dari dinding sel. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar dari protoplas. Apa sih protoplas itu? Protoplas itu merujuk pada protoplasma dan membran sel, tetapi tidak termasuk pada dinding sel. Yang di dalamnya itu terdapat sitoplasma, nukleus, dan juga organel. Apa sih sitoplasma itu? Sitoplasma itu merupakan bagian dari protoplasma yang terletak di luar inti sel, tempat organel-organel sel itu berada. Dan nukleus itu sebagai pusat kontrol sel yang mengandung materi genetik. Dan yang selanjutnya ada organel itu sendiri, yaitu struktur khusus dalam sitoplasma yang menjalankan fungsi tertentu seperti mitokondria, kloroplas, dan juga ribosom. Nah, di selanjutnya itu ada juga non-protoplasma, yaitu bagian yang tidak hidup di dalam sel. Ada vakuola dan juga zat ergastik. Vakuola sendiri itu kantung besar yang menyimpan air, nutrisi, dan juga limbah. Sedangkan zat ergastik itu produk metabolisme sel yang tidak aktif secara metabolisme, seperti pati, kristal, atau tetesan minyak. Nah, baik, yang selanjutnya ini merupakan gambar dari plastida, yaitu organel bermembran ganda yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan alga, dan berperan penting dalam produksi dan penyimpanan makanan serta pigmen. Nah, berdasarkan gambar yang tertera, itu terdapat 3 jenis plastida utama, yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan juga leukoplas. Yang pertama ada kloroplas yang mengandung pigmen warna hijau klorofil yang bertanggung jawab atas warna hijau pada tumbuhan, yang merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Yang kedua ada kromoplas yang mengandung pigmen selain klorofil seperti karotenoid, yaitu warna
kuning, orange, dan juga merah, dan xanthophyll yaitu warna kuning. Serta memberikan warna pada bunga, buah, dan bagian tumbuhan lainnya yang tidak hijau. Selanjutnya ada leukoplast, yaitu sebuah plastida yang tidak berwarna yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan yang ditemukan pada bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya seperti akar, umbi, dan juga biji. Contoh leukoplast meliputi amiloplas, yaitu penyimpan pati, elaioplas, yaitu penyimpan lemak, dan proteinoplas, yaitu penyimpanan protein. Nah, yang selanjutnya ini merupakan gambar dari letak vakuola. Namun, kali ini kita akan fokus pada vakuola ya. Nah, vakuola sentral ini merupakan organel yang sangat besar pada sel tumbuhan dewasa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, nutrisi, sisa metabolisme, dan menjaga tekanan turgor sel. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar dari macam-macam atau contoh dari ergastic cell. Apa sih ergastic cell itu? Nah, ergastic cell ini merupakan organel atau produk non-hidup yang ditemukan di dalam sitoplasma, khususnya pada sel tumbuhan. Organel ini merupakan hasil metabolisme sel dan tidak terlibat langsung dalam proses kehidupan sel, melainkan berfungsi sebagai cadangan makanan atau produk sampingan metabolisme yang menghasilkan lemak, pati, kurkumin, dan juga protein. Nah, selanjutnya fungsi dan contoh dari ergastic cell. Yang pertama sebagai cadangan makanan. Ergastic cell ini dapat menyimpan cadangan makanan seperti pati, misalnya pada umbi-umbian, dan lemak, misalnya pada biji-bijian, dan protein, misalnya pada biji kacang-kacangan. Dan yang kedua ini sebagai produk sampingan metabolisme. Beberapa ergastic cell ini juga merupakan produk sampingan metabolisme yang tidak digunakan oleh sel seperti kristal kalsium oksalat, yaitu ada drusen, prisma, atau rafida yang dapat ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan. Kristal-kristal ini seringkali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap herbivora. Nah, jenis-jenis kristal kalsium oksalat seperti yang sudah tertera pada gambar, yaitu ada drusen, prisma, dan rafida. Drusen ini merupakan kristal berbentuk bulat dengan duri-duri tajam seperti yang terlihat pada gambar A dan B, dan prisma yaitu kristal berbentuk prisma atau segi banyak seperti yang terlihat pada gambar C. Dan rafida, kristal yang berbentuk jarum-jarum halus yang tersusun paralel seperti yang terlihat pada gambar D. Nah, yang selanjutnya ini merupakan gambar dari ergastic substance, yaitu sebuah senyawa yang dihasilkan oleh organel sel sebagai pembentukan metabolisme yang disimpan dalam vakuola. Nah, zat-zat ini tidak terlibat langsung dalam proses metabolisme seluler aktif, tetapi memiliki berbagai fungsi seperti penyimpanan cadangan makanan, perlindungan, atau sebagai produk sampingan metabolisme yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari zat ergastik, yaitu ada butir aleuron atau aleuron grains. Ini merupakan bentuk penyimpanan protein yang ditemukan dalam sel-sel biji.
terutama pada endosperma. Pada gambar, terlihat butir aleuron yang mengandung globoid dan kristaloid, dan juga kristal kalsium oksalat, yang merupakan produk sampingan metabolisme dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti kristaloid yang tertera pada gambar. Selanjutnya adalah pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses biologis mendasar di mana satu sel induk membelah diri untuk menghasilkan dua atau lebih sel anakan. Nah, pembelahan sel memiliki fungsi yang berbagai macam. Yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, pada tumbuhan terjadi pembentukan akar dan tunas serta penebalan batang. Sedangkan pada sel hewan, jumlah sel bertambah secara eksponensial yang memungkinkan embrio untuk berkembang dan tubuh hewan untuk tumbuh hingga mencapai ukuran dewasa. Yang kedua adalah perbaikan dan regenerasi. Sama seperti pada hewan, pembelahan sel pada tumbuhan berfungsi untuk memperbaiki kerusakan jika ada bagian tumbuhan atau hewan yang patah dan terluka. Nah, sel-sel di sekitarnya akan membelah untuk menutup luka dan membentuk jaringan baru dan memastikan kelangsungan hidup untuk berikutnya. Yang ketiga adalah reproduksi. Pembelahan sel juga berperan penting dalam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada reproduksi tumbuhan terjadi reproduksi aseksual, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa biji, misalnya dengan stek atau cangkok. Dan terjadi reproduksi seksual yang membentuk serbuk sari dan sel telur. Sedangkan pada sel hewan, terjadi pembentukan gamet yang terjadi di organ reproduksi untuk menghasilkan sel-sel kelamin seperti sperma dan sel telur. Dan terjadi variasi genetik. Terjadi pertukaran materi genetik yang menciptakan variasi genetik pada keturunan. Selanjutnya mengenai jenis pembelahan sel. Jenis pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama adalah amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung yang umumnya terjadi pada prokariota seperti bakteri. Dalam proses ini, sel membelah menjadi 2 tanpa melalui tahap-tahap kompleks seperti pada mitosis. Materi genetik dan sitoplasma terbagi secara tidak merata, menghasilkan 2 sel anakan yang mungkin memiliki ukuran dan komposisi genetik yang berbeda. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada eukariota. Hasil dari mitosis adalah 2 sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induknya, memastikan setiap sel baru memiliki jumlah kromosom yang sama. Tujuannya untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak atau reproduksi aseksual. Yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel reproduksi atau gamet pada eukariota. Proses ini melibatkan 2 putaran pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tujuannya adalah untuk menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk dan bervariasi secara genetik. Nah, pada slide ini adalah gambar pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak atau reproduksi aseksual. Nah, proses mitosis terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase, kromosom mengganda dan memadat. Benang kromatin di dalam inti sel yang tadinya halus mulai menebal dan memendek menjadi struktur padat yang disebut kromosom. Setiap kromosom sudah mengganda dan terdiri dari 2 kromatid kembar. Membran inti mulai rusak. Dinding
pelindung di sekitar inti sel mulai hancur menjadi fragmen-fragmen kecil yang memungkinkan kromosom bergerak bebas di dalam sitoplasma. Pada profase, kromosom berbaris di bidang pembelahan. Semua kromosom bergerak dan menyusun diri di bidang ekuator atau tengah sel. Posisi ini memastikan setiap sel anakan menerima salinan kromosom yang lengkap dan seimbang. Pada anafase, kromosom bergerak menuju kutub. Kromatid kembar pada setiap kromosom berpisah satu sama lain. Benang-benang spindle menarik masing-masing kromatid yang kini disebut sebagai kromosom anakan, menuju ke kutub sel yang berlawanan. Jumlah kromosom yang sama di akhir anafase, setiap kutub sel memiliki set kromosom yang jumlahnya sama dan identik. Pada telofase, membran inti terbentuk kembali. Kromosom yang telah sampai di kutub sel mulai mengendur dan benang-benang kromatin kembali terbentuk. Membran inti sel yang baru mulai terbentuk di sekitar setiap sel kromosom, dan terbentuk dua sel anakan. Sel induk membelah menjadi dua sel anakan, yang masing-masing sel anakan bersifat diploid atau 2N, dan memiliki jumlah serta jenis kromosom yang sama persis dengan sel induknya. Selanjutnya adalah gambar mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi 2 kali berturut-turut untuk menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel kelamin seperti sperma dan sel telur. Nah, pada pembelahan meiosis terjadi pada 2 fase, yaitu meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, pada tahap ini sama seperti pada tahapan mitosis. Selanjutnya dilakukan kembali tahapan meiosis 2, yaitu pembelahan ekuasional. Nah, fase ini mirip dengan mitosis 1, di mana kromatid kembar dipisahkan, tidak ada duplikasi DNA baru antara meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, tahapan pada meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada profase 1 terjadi pada kedua sel anakan dari meiosis 1 dan kromosom madat dan benang spindle baru mulai terbentuk. Pada metafase 2, kromosom yang masing-masing terdiri dari 2 kromatid berbaris di tengah sel pada bidang ekuator. Pada anafase 3, kromatid kembar ditarik terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Dan setiap kromatid yang terpisah sekarang dianggap sebagai kromosom individual. Dan pada tahap telofase 4, kromatid mencapai kutub sel. Membran inti terbentuk di sekitar setiap set kromosom. Sel membelah di bagian tengah dan mempunyai hasil 4 sel yang semuanya bersifat haploid atau N secara genetik unik satu sama lain karena adanya rekomendasi genetik pada profase 1. Pada slide ini menunjukkan gambar perbedaan utama dalam pembelahan sel atau sitokinesis antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada dasarnya, kedua proses ini bertujuan untuk membagi sitoplasma dan organel menjadi 2 sel anakan. Namun, caranya sangat berbeda karena perbedaan struktur pada kedua jenis sel tersebut. Pada sel hewan terjadi melalui pembentukan alur pembelahan yang terjadi pada proses terdapat sebuah cincin yang terdiri dari mikrofilamen aktin yang disebut cincin kontraktil terbentuk di bagian tengah sel. Kemudian, cincin ini mulai menyusut seperti tali yang ditarik dan secara bertahap menekan membran plasma ke dalam. Dan terjadi penekanan membentuk alur yang semakin dalam hingga akhirnya memisahkan sel induk menjadi 2 sel anakan. Sedangkan pada tumbuhan tidak bisa menggunakan metode alur pembelahan karena adanya dinding sel yang kaku di luar membran plasma. Proses ini menggunakan
pembentukan lempeng sel, yaitu tahapannya vesikel Golgi berisi bahan-bahan dinding sel seperti pektin dan hemiselulosa bergerak ke bagian tengah sel. Kemudian, vesikel-vesikel ini menyatu membentuk lempeng sel. Lempeng sel ini tumbuh ke arah luar hingga menyentuh dinding sel asli, sehingga membagi sel induk menjadi dua bagian. Lempeng sel kemudian berkembang menjadi dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anakan. Sehingga dapat disimpulkan, pada sel hewan, pembelahan terjadi dengan pembentukan alur pembelahan yang mencubit membran plasma. Sedangkan pada sel tumbuhan, membelah dengan membentuk lempeng sel di bagian tengah yang kemudian akan menjadi dinding sel baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.